Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu lindungi kita, semoga Allah selalu beri keberkahan buat kita, dan kita selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kepada baginda Rasulullah SAW. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Masya Allah, hari ini semua manusia dari ujung utara sampai selatan, dari barat sampai timur, dari yang kaya sampai yang miskin, dari yang kuat sampai yang lemah, semua kena wabah, semua takut dengan wabah COVID-19. Masya Allah. Hari ini tidak ada satu orang pun yang bisa sembunyi dari wabah ini. Tapi maukah kita belajar tentang COVID-19 ini? Karena di balik wabah ini pasti ada pembelajaran yang kita akan bisa petik. Hari ini mungkin saya akan sedikit berbagi bagaimana saya harus survive menghadapi krisis dunia. Bukan krisis di Indonesia atau krisis di kota kecil, tapi krisis dunia ini. Jadi berawal dari usaha saya di bidang restoran dan homestay yang memang bisnis ini sangat bergantung dari dunia wisata. Nah, ketika awal COVID-19 ini mewabah mulai dari Cina, kemudian sudah agak keluar sedikit, saya sudah berpikir bahwa bisnis ini, terutama bisnis yang saya lakukan hari ini, akan terdampak langsung dari COVID-19 ini. Sehingga ketika waktu itu bulan Januari, ketika COVID-19 belum ada di Indonesia, saya sudah melihat akan menjadi problem buat saya ketika saya tidak membuat suatu perubahan bisnis. Sehingga ketika bulan Januari ada undangan beberapa kawan untuk melihat usaha lain di bidang herbal. Kemudian saya pun datang untuk belajar bagaimana dunia herbal dan dunia, alhamdulillah kebetulan ada satu materi yang cukup menarik buat saya adalah dunia madu. Karena madu ini, Masya Allah, ternyata ketika saya belajar di beberapa literatur, luar biasa manfaatnya. Nah, yang seperti yang kita tahu bahwa COVID-19 ini dia menyerang imunitas. Jadi ketika imunitas kita sendiri turun, maka segala penyakit yang walaupun itu kecil, dia akan menjadi efek yang besar terhadap tubuh kita. Sehingga saya coba belajar bagaimana madu, kemudian dari situ saya juga belajar bagaimana fungsi dari herbal-herbal, termasuk juga jahe. Nah, garis besarnya dari dua ini, dari madu dan jahe ini ternyata adalah untuk menaikkan imunitas. Pertanyaannya adalah bagaimana dua madu dan jahe ini bisa disatukan dalam satu materi, atau katakanlah dicampur sehingga tidak merusak kedua-duanya, fungsi kedua-duanya tidak merusak. Nah, kemudian saya belajar dan alhamdulillah ketika saya mengikuti beberapa materi, ada juga kawan-kawan yang memberikan teori bagaimana meramu kedua material ini, madu dan jahe. Kemudian saya juga belajar tentang herbal lain selain dua ini. Saya belajar bagaimana fungsi daripada kapulaga, kemudian bagaimana mengawetkan dengan material dari herbal, bukan dari bahan kimia. Nah, Masya Allah, perjalanan 1 bulan saya belajar ke beberapa tempat dan literatur. Sampai suatu hari saya dapat konten atau dapat informasi dari kawan-kawan bahwa beberapa negara, terutama di Timur Tengah itu, orang yang kena COVID cukup signifikan kesembuhannya. Nah, mereka menggunakan sumak. Sumak ini ada di 2 negara, yaitu di Turki dan Iran yang dominasi. Dan kebetulan waktu itu saya lihat di TV, dari 120.000 pasien COVID di Iran, pada hari itu saya lihat di TV, di tagline atau di street line-nya itu, ada 80.000 yang sembuh, artinya hampir 60-70% sembuh. Nah, saya kemudian bertanya, ini ada apa dengan kok bisa begitu banyak cepat? Nah, kebetulan saya dapat, ternyata mereka banyak memanfaatkan sumak. Nah, alhamdulillah kemudian saya belajar apa itu sumak.
Suma itu adalah rempah-rempah yang ada di daerah Turki dan Timur Tengah yang biasa digunakan untuk meramu makanan maupun meramu untuk minuman kesehatan. Dan alhamdulillah ketika saya belajar tentang suma itu, saya lihat ini peluang. Jadi ketika madu, jahe, dan suma ini mereka mempunyai satu fungsi yang hampir sama, menaikkan imunitas. Dan ternyata ketika kita bicara tentang COVID-19, efeknya adalah bukan COVID-19 itu yang merusak, tapi dia merusak imunitas. Ketika imunitas kita tidak ada, maka penyakit yang tadinya muncul, walaupun itu kecil, akan muncul. Mulai jantung, hati, diabetes, semuanya akan muncul. Nah, ketika imunitas kita baik, maka penyakit-penyakit lain pun tidak muncul. Alhamdulillah, berproses, saya bekerja sama dengan satu kawan yang mau untuk melihat, karena ini bukannya sekedar bisnis, dan kami lihat juga ini peluang bisnis. Tapi apakah bisnis ini short term? Contohnya kalau hanya sekitar ngomongin COVID saja, mungkin begitu COVID, saya yakin COVID pasti akan selesai nanti. Maka bisnisnya akan selesai. Tapi begitu saya lihat bahwa ini adalah untuk imunitas, karena orang pun suatu hari akan kelelahan, akan capek, akan ada penyakit alergi, dan lain sebagainya. Nah, dengan imunitas yang bagus, maka semua penyakit yang muncul, yang ada ini, insya Allah akan terkurangi. Artinya bahwa dengan imunitas bagus, maka dia akan membantu untuk mencegah atau katakan mengurangi efek-efek dominan dari penyakit-penyakit tersebut. Nah, saya lihat ini peluang yang bagus, sehingga ketika saya kenalkan dengan seorang kawan yang kebetulan alhamdulillah dia memang bergerak atau katakan kompetensi di bidang farmasi, maka kami membuat satu produk yang namanya madu herbal suma. Nah, untuk singkatnya kami sebut namanya madu suma eyang kakung. Nah, kami lihat bahwa ini peluang untuk kita bisa memberikan rasa aman, rasa sehat, karena sehat itu adalah bisa jadi karena ada sugesti. Ketika kita meminum sesuatu, ada sugesti, dan kita rasakan, maka sehat itu bisa tumbuh. Nah, ada dua hal yang menjadi catatan kami bahwa madu suma ini bisa memberikan rasa sehat atau rasa aman, ada kekhawatiran kena penyakit, dan kedua adalah kami memberi peluang untuk teman-teman. Karena apa? Saat COVID ini berapa banyak ratusan ribu, bahkan dari perusahaan yang paling besar di dunia. Yang kemarin saya lihat terakhir adalah kalau nggak salah itu perusahaan mobil Rolls-Royce. Dia merumahkan hampir 70% karyawannya, puluhan ribu. Apalagi perusahaan-perusahaan menengah dan ke bawah. Maka begitu banyak di negara-negara ini, terutama di Indonesia, apalagi di Jogja yang sudah merumahkan karyawannya. Dan menurut saya ini tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Nah, kebetulan kami sini bersepakat bahwa bukan sekedar mencari untung di bisnis ini, tapi bagaimana kita bisa berbagi. Sehingga skema yang kami lakukan adalah kami membuat satu produk yang insya Allah dibutuhkan. Kemudian yang kedua, kami juga akan membuat satu distribusi yang insya Allah itu berbagi untuk kawan-kawan. Jadi kami fokus di produksi, sementara ayo kita buat jaringan distributor yang bukan toko-toko besar atau bukan apotek besar, tapi dari rumah ke rumah, dari kawan ke kawan yang kami coba untuk kembangkan. Jadi kita berbagi bagaimana kawan ini bisa menjadi seorang distributor, kemudian dia bisa membangun jaringan-jaringan yaitu reseller-reseller. Dampak dari COVID ini yang paling saya rasakan adalah di industri homestay, di industri penginapan. Karena penginapan ini tamu-tamunya adalah di luar kota. Sementara kebijakan pemerintah saat ini adalah melockdown, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melockdown. Jadi membatasi pergerakan manusia ke manusia dari satu tempat ke tempat lain. Nah, inilah yang menjadi pikiran saya harus melakukan suatu inovasi terhadap homestay ini. Dulu ketika belum ada COVID, apalagi di awal tahun ajaran baru, Masya Allah, saya kekurangan kamar. Tapi dengan kebijakan, dengan COVID ini, maka kamar yang ada, tempat yang ada, ini kosong. Sehingga ketika saya ingin melanjutkan, saya pun berpikir,
kalau ada tamu, sementara kompetensi saya tidak tahu apakah tamu ini sehat atau tidak, akhirnya saya memutuskan untuk menutup homestay ini. Nah, kenapa? Bisa jadi tamu yang menginap ini dia membawa COVID. Sementara ini resiko buat saya dan buat tim saya. Karena kewajiban saya adalah melindungi bukannya diri saya sendiri atau keluarga saya, tapi tim-tim saya yang bekerja dengan saya. Sehingga ketika itu saya berpikir, kalaupun saya punya bisnis, saya mau explore dan saya mau develop di tempat ini. Dan alhamdulillah, ada beberapa ruangan. Kebetulan saya punya satu ruangan besar, ruangan meeting, dan 17 ruangan penginapan, tempat tidur. Akhirnya dalam berproses, Madu Sumak ini saya plot dan saya desain ulang untuk saya produksi di sini. Nah, sebagian ruangan meeting saya gunakan sebagai ruang produksi, kemudian ruang lain sebagai gudang, dan ruangan lain sebagai filler, sebagai tempat untuk mengisi. Karena di dalam proses madu ini yang mungkin tidak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain yang atau katakanlah industri-industri kecil lain, mereka langsung memasukkan madu ini ke botol, tapi di kami sendiri adalah kami endapkan satu malam, kami sinari dengan UV, ultraviolet, sehingga kami berharap bakteri atau virus yang ada yang menempel di botol-botol ini bisa hilang. Nah, akhirnya kami mulai produksi dan alhamdulillah sampai hari ini kami mungkin sudah lebih dari 1.000, lebih dari plus minus 2.000 botol sudah terkirim dari mulai Lombok, kemudian Surabaya dan sekitarnya, Malang dan sekitarnya, Jogja dan Semarang, Jawa Tengah, Jakarta, bahkan beberapa hari kemarin atau beberapa minggu kemarin kami kirim sampai ke Palembang. Gitu. Jadi yang memang untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi ini masih belum karena memang penerbangan masih terbatas. Jadi mudah-mudahan produksi ini kami bisa tingkatkan lagi dan insya Allah kami bisa berbagi ini. Karena kesempatan kita untuk mengenalkan produk ini, karena produk ini produk baru dan belum mungkin baru satu-satunya madu sumak yang ada di Indonesia. Dan mungkin orang tidak pernah berpikir bagaimana madu dan sumak dan jahe ini menjadi satu bagian. Mungkin kalau dengan herbal sudah ada, dengan sumak ini yang mungkin saya atau katakanlah baru pertama kali ada di Indonesia ini. Dan insya Allah ini menjadi pionir dan insya Allah menjadi produk yang berkualitas. Insya Allah. Tantangan dalam berbisnis tidak hanya sekedar bisa memproduksi, tapi bagaimana produk itu bisa kenal atau dikenal, kemudian bisa dikenal dan bisa dimanfaatkan atau dikonsumsi. Nah, buat saya ini menarik, karena apa? Dengan kondisi COVID seperti ini, saya juga punya keterbatasan, tapi saya bisa memanfaatkan. Pertama, memanfaatkan jaringan di media sosial, yaitu Facebook, Instagram. Kemudian memanfaatkan jaringan kawan. Ada trust level. Nah, bagaimana caranya membentuk trust level? Saya coba datangin. Yang wilayah dekat, saya datangin. Saya kenalkan produknya, ini ada satu produk yang berbeda dengan lain. Dan mohon maaf, bisa enggak jenengan atau kawan ini mau mencoba. Bukan kelinci percobaan, tapi manusia percobaan. Dan alhamdulillah, dari sekian banyak kawan-kawan, mereka mau mencoba produk ini. Yang jelas, mereka minum bersama saya, nggak mereka sendiri saja. Nah, ketika mereka merasakan manfaatnya, maka mereka akan bercerita kepada yang lain. Nah, ini yang saya lakukan. Bagaimana memperkenalkan produk ini? Karena ini produk belum pernah mereka temukan. Dan mungkin rasanya juga, ini suatu rasa yang berbeda. Dan hal seperti inilah yang harus saya kenalkan. Nah, setelah saya kenalkan, belum ada penjualan. Setelah saya kenalkan, kemudian saya pun kirim ke teman-teman yang tidak ada di Yogyakarta ini. Saya kirim ke Jakarta, saya kirim ke Jawa Timur dan di luar Yogyakarta. Dan alhamdulillah ternyata mereka suka. Nah, ketika itulah saya mulai mengajak mereka. Kalau mereka suka, kalau mereka mau melihat ini ada sebagai peluang bisnis, maka saya ajak mereka tidak hanya mereka sebagai penikmat, tapi mereka bisa berbagi bisnis. Ini yang saya lakukan. Sehingga dengan waktu yang cukup singkat, kurang lebih 2.000 botol dalam waktu 1 bulan, kira-kira
mungkin ya sekarang hampir 1 bulan lebih, sekitar 1 minggu, saya bisa mengirim produk ini. Dengan caranya seperti itu. Ayo kita kenalkan. Saya datangi kawan, saya ceritakan ini produknya apa, ini fungsinya apa. Karena ini belum pernah ada. Nah, dengan seperti itu ternyata cepat sekali. Dan saya minta mereka untuk membuat jaringan juga. Karena saya ingin menjadi lebih cepat. Sehingga saya tidak mau setiap orang datang ke saya sebagai reseller. Tapi saya membentuk satu distributor, kemudian distributor dia membangun reseller-reseller. Sehingga seperti itulah menjadi berkembang dengan cukup cepat. Nah, jadi itu yang saya lakukan. Di samping itu saya juga teman-teman ini yang distributor ini mereka mengembangkan reseller. Saya sendiri akan mengembangkan beberapa distributor ke beberapa wilayah. Ini yang saya lakukan. Misalnya contohnya di Jogja ini saya kemungkinan besar tidak akan menambah distributor lagi. Tapi distributor ini akan mencari reseller. Kemudian wilayah-wilayah lain yang saya lihat belum, misalnya Bandung, Surabaya, Malang. Ini ketika ini belum ada, saya coba untuk mencari distributor dan mereka lah yang menggarap, mereka lah yang membuat suatu gebrakan untuk mencari reseller. Karena produk ini bukan produk yang gampang diumumkan begitu aja, tapi butuh pengenalan, butuh edukasi. Dan yang luar biasa adalah ketika kita minum satu suplemen, biasanya suplemen itu hanya dinikmati dengan air putih saja. Tapi masalah ini berbeda. Mungkin bisa dilihat di beberapa video bagaimana madu sumak ini dicampur dengan kopi. Bagaimana madu sumak ini dicampur dengan teh. Bagaimana madu sumak ini dicampur dengan lemon. Masya Allah, begitu segarnya. Inilah yang membedakan. Ada diferensiasi dari produk ini. Tidak hanya sekedar dia untuk sebagai minuman suplemen kesehatan, tapi dia bisa digunakan untuk sesuatu yang nikmat di tenggorokan. Nah, inilah yang harus dikenalkan. Karena kalau ini tidak dikenalkan, tidak ini disampaikan. Nah, harapan saya adalah teman-teman ini yang bermain menjadi reseller, datangi kawan yang lain, kenalkan produk ini. Insya Allah ketika mereka merasakan pentingnya produk ini, ketika mereka merasakan diferensiasi dari produk ini, mereka siap sebagai seorang penikmat. Tapi ketika mereka merasakan ini bisa digunakan sebagai atau bisa dijadikan sebagai wilayah bisnis, nah, mereka ada kepercayaan diri sehingga berani untuk mengenalkan produk. Kenapa? Ketika produk kita bagus, mungkin dilihat di banyak testimoni, ketika produk kita tidak bagus, tidak ada satu orang pun mau. Tapi ketika kita produk bagus, akan banyak orang mau memasarkan produk kita. Cuman bagaimana kita extra effort untuk mengenalkan awal.